Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 135 Selebuk Mario, yang kami hormati Ibu Guru serta tenaga pendidik SD Negeri 135 Selebuk Mario. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah kita bisa hadir di tempat ini untuk menghadiri acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam penyelesaian tugas guru penggerak angkatan 11 dalam modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Yulianti, guru SD Negeri 135 Selebuk Mario, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sopeng. Nah, sebelum kita melanjutkan, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah demi kelancaran acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu sekalian, karena hari ini siang mungkin ngantuk dan kurang semangat, untuknya itu marilah kita buat suasana kelas kita lebih semangat lagi. Kalau saya mengatakan SD Negeri 135 Selebuk Mario, maka semuanya mengatakan semangat sambil angkat tangan ya. Bisa? Bisa. SD Negeri 135 Selebuk Mario, semangat. Iya. Satu kali lagi. SD Negeri 135 Selebuk Mario, semangat. Iya, semangat. Terima kasih untuk semuanya, semangatnya untuk hari ini. Baiklah, dalam pemaparan hari ini saya minta partisipasi dari ibu-ibu guru dalam membantu saya dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah, yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Nah, sebelum saya melanjutkan, sebelumnya ibu-ibu pernah mendengar tidak kata budaya positif? Pernah. Pernah? Apa itu budaya positif menurut ibu? Ya, silakan ibu. Hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, Ya. yang telah dilakukan menjadi kebiasaan dan sudah membudaya, yang sifatnya bersifat positif dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya. Ya, terima kasih atas jawaban dari Ibu Guru Tahira dan Ibu Guru Kepala Sekolah. Ya, itulah tadi penjelasan singkat. Nanti saya akan melanjutkan penjelasan tentang apa sih itu budaya positif. Nah, di dalam konsep inti budaya positif di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa tentang konsep inti ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, selanjutnya kita membahas yang pertama, yaitu
pembelajaran dengan paradigma baru. Yang mana kita ketahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang sering terjadi kepada kita, yang pelajaran terakhir ini, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terkadang orang dewasa merasa dirinya sudah dewasa, ada anak kecil misalnya merasa ini, kau harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi kita harus sadar bahwa itu termasuk miskonsepsi dari teori kontrol. Selanjutnya adalah bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini pada stimulus respon, realita kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol, realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Ya, jadi antara stimulus respon dengan kontrol di sini ada perbedaan kata antara sama dengan berbeda. Ya, selanjutnya stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya pada stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya stimulus respon yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang. Tidak ada kata kalahnya. Kalau itu perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kita lanjutkan ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itulah nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini saya sudah
memperlihatkan contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, tidak asing lagi buat kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila yang kita ketahui yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, IBO Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan adanya komitmen. Contoh nilai kebajikan yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita perlu bertahan hidup dengan membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar berikutnya yang kedua adalah kita butuh kasih sayang dan rasa hormat. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Rasa dihormati ya. Lanjut yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya yang keempat, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana pada hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Berikutnya bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan yang biasa kita laksanakan di dalam kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitoring murid. Itu tentang konsekuensi. Lanjut, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ada 5 posisi kontrol
laksanakan. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, nanti di sini kita akan memahami kita berada di posisi mana, posisi kontrol guru yang mana di sini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini saya mengambil kasus memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, bagaimana jika anak ini ada seorang anak tidak mematuhi aturan memakai atribut lengkap saat upacara? Sebagai posisi penghukum, contoh, hormat pada bendera selama 1 jam. Kita suruh anak-anak untuk berdiri dan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah contoh sebagai penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu, bapak harus memberitahu kamu kalau selalu saja mengecewakan ibu bapak? Di sini posisi kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Jadi kita membuat siswa tersebut merasa bersalah. Ini adalah salah satu contoh kalimatnya. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai seorang teman. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu contoh kalimat sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi inilah contoh kalimat ketika kita sebagai manajer, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, saya akan tampilkan ini, saya tampilkan kira-kira posisi kontrol apakah aku? Saya kecil sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, betul sekali. Selanjutnya, kamu sudah melanggar. Kamu tahu konsekuensinya? Pemantau. Bagus sekali ya. Artinya tadi sudah diingat, masih diingat. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, betul. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak sebagai teman. Iya. Dan yang terakhir, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Jadi menghukum ya. Jadi itulah tadi contoh-contoh posisi kontrol. Selanjutnya kita beralih ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira menurut Bapak, menurut Ibu, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa? Ya, silakan. Karena jika membuat keyakinan kelas berarti anak-anak juga ikut menyampaikan pendapatnya, misalnya aturannya begini, jadi dia merasa lebih bertanggung jawab pada dia sendiri yang memajukan aturan. Iya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Betul sekali yang dipaparkan oleh Ibu Mardati bahwa keyakinan kelas itu kita mengajarkan murid ya untuk meyakini suatu keyakinan dan dia merasa bahwa apa yang dia tuliskan dia bisa melaksanakan. Jadi bukan dari orang lain tapi dari dia sendiri menulisnya bahwa keyakinan kelas ini yang harus dipatuhi di dalam kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ada beberapa yang mesti kita harus ketahui. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua,
apa yang ada di sekolah kita ataupun di dalam kelas kita. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas itu semua murid harus terlibat. Nah, inilah contoh ya. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya lakukan kemarin. Kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Kelas ini anak-anakku nantinya dapat membuat kesepakatan dari kelas tersebut. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, ibu akan membagikan sebuah kertas. Anak-anak di kertas yang sudah ibu sediakan. Jadi tadi ketika membuat keyakinan kelas, usahakan kita buat konsekuensi, bukan hukuman ya, konsekuensi jika jika siswa melanggar, supaya siswa di dalam kelas tersebut tertib. Selanjutnya kita ke segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan atau dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada penjelasan dari tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi inilah contoh dari menstabilkan identitas ketika kita melaksanakan segitiga restitusi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip
berperilaku, berupaya memenuhi tuntutan, memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita menanyakan kepada murid kita di validasi tindakan ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Jadi di sini saya ambil kata-kata ini dari beberapa masalah yang pernah saya baca. Jadi saya melihat bahwa ini adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat dari validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini tahap terakhir. Itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, di mana contoh kalimat dari menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita. Jadi kita kembali menanyakan keyakinan kelas yang pernah kita buat. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi pada tahap menanyakan keyakinan, kita betul-betul membuat murid ini bisa mengetahui. Tadi contohnya adalah apa keyakinan kelas kita. Kita mengulang kembali dari apa keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Itulah tadi contoh penerapan segitiga restitusi dengan masalah makan di dalam kelas, kedapatan makan dalam kelas pada saat jam pelajaran. Nah, pada bagian penutup, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan dari saya tentang pemahaman budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, dan hari ini
bisa bertemu kembali ya. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Sebelumnya pernah membuat keyakinan kelas? Kapan? Kelas 4. Nah, sekarang sudah kelas 5. Nah, di kelas 5 ini kita juga akan membuat keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ini, anak-anakku nantinya dapat membuat kesepakatan dari keyakinan kelas tersebut. Anak-anakku dapat membuat keyakinan di mana di dalam kelas nanti tercipta kedisiplinan, keteraturan supaya kondisi kelas kita apa? Aman, tertib, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, Ibu akan membagikan sebuah kertas. Kertasnya dalam bentuk kecil seperti ini, mungkin kalian pernah lihat ya. Seperti ini. Apa namanya ini? Iya, ini namanya sticky note. Sticky note ini anak-anakku nanti akan menuliskan keyakinan kelas. Setelah ditulis, anak-anak tempel di kertas yang sudah disediakan. Ya? Paham? Sudah ada bayangan kira-kira keyakinan kelas apa yang akan anak-anakku tulis, yang akan anak-anakku terapkan di dalam kelas 5. Sudah ada? Sudah ada. Baiklah, kita langsung saja ya. Ibu akan bagikan kertasnya. Oke. Iya. Udah. Udah. Ya. Silakan dituliskan. Silakan dituliskan keyakinan kelas yang menurut anak-anakku bisa laksanakan di dalam kelas kita. Ayo, satu saja. Satu saja kira-kira apa keyakinan kelas yang anak-anakku akan sepakati di dalam kelas. Ya, baiklah anakku sudah menuliskan di sticky note tentang keyakinan kelas. Jadi ada beberapa di sini keyakinan kelas yang sudah dituliskan. Ibu coba lihat dulu ya. Ada yang mengerjakan piket kelas, meminta izin kepada guru untuk pergi ke toilet, datang tepat waktu ke sekolah, mengacungkan tangan saat ingin bertanya dan menjawab, membuang sampah kepada tempatnya, tidak ribut di dalam kelas, tidak membeda-bedakan teman, mengerjakan tugas yang diberikan guru, datang tepat waktu, mengerjakan tugas piket, memperhatikan guru,
Jadi dari beberapa keyakinan kelas yang anak-anak buat, ada yang ibu baca yang sama. Ya, jadi kita nanti ambil yang satu-satu saja ya. Coba dulu kita ambil yang ini, Bapak Ibu simpan di situ ya. Mengerjakan piket kelas. Ini mengerjakan piket kelas kira-kira anak-anak setuju tidak? Gimana? Mengerjakan piket kelas, ya. Kemudian meminta izin kepada guru untuk pergi ke toilet. Setuju? Kenapa kita harus meminta izin kepada guru jika ingin ke toilet atau ke WC? Supaya apa? Supaya disiplin, betul sekali yang dibilang Fitra ya. Jadi ini bisa jadi keyakinan kelas kita? Bisa. Jadi nanti kita tempelkan ya di sini kembali. Datang tepat waktu ke sekolah. Bisa? Jam berapa datang tepat waktunya? Jam belum ya? Iya, datang tepat waktu supaya tidak terlambat. Betul. Kemudian mengacungkan tangan saat ingin bertanya dan menjawab. Kira-kira ini bisa tidak jadi keyakinan kelas kita? Bisa. Kenapa kita mengacungkan tangan? Kira-kira supaya apa? Apa nak? Supaya bisa disiplin juga, tidak berebutan. Jadi angkat tangan dulu ya ketika ingin bertanya atau ketika ingin menjawab. Bu, saya. Baru dipersilakan seperti itu. Jadi ini bisa ya? Iya. Lanjut. Membuang sampah kepada tempatnya. Ini kalimat membuang sampah kepada, bukan kepada ya nak? Tapi apa? Iya, pada tempatnya. Jangan tulis kepada, tapi pada tempatnya. Ini kayaknya dihapus ya. Bukan kepada, tapi pada tempatnya. Baiklah. Jadi tetap menjaga kebersihan agar kelas kita tetap bersih. Kita belajar dengan kondisi yang tenang, nyaman. Kan enak juga kalau kita belajar dalam kondisi kelas bersih. Kemudian tidak ribut di dalam kelas. Kira-kira ribut di mana ini kira-kira? Bisa. Kenapa kalau kita ribut dalam kelas? Apa yang terjadi? Mengganggu teman yang lain, tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi bisa ya? Iya. Lanjut. Tidak membeda-bedakan teman. Yang seperti apa ini tidak membeda-bedakan teman? Apa? Tidak apa nak? Apa? Agama, iya. Misalnya di dalam kelas ini ada yang berbeda agama. Yang berbeda agama dengan misalnya ini dia dengan semua berbeda agama tidak mau nih aja temannya untuk berteman karena berbeda agama. Jadi tidak seperti itu ya. Kita di dalam kelas kita harus saling bersatu, tidak boleh saling membeda-bedakan, sama semua ya di dalam kelas berteman. Jadi ini bisa? Iya. Lanjut, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu. Kira-kira ini bisa tidak? Jika dikasih tugas sama guru dikerjakan tepat waktu bisa? Supaya apa kira-kira kalau tepat waktu mengerjakan tugasnya? Supaya tugasnya tidak menumpuk. Coba kalau misalnya ibu kasihkan tugas, coba dikerjakan ini, bermain, akhirnya tidak selesai tugasnya, temannya sudah mau pulang, dia belum selesai. Jadi siapa yang rugi? Iya, kita sendiri, betul. Jadi mengerjakan tugas tepat waktu bisa? Iya, bisa ya. Nah, apalagi nih, datang tepat waktu. Ini datang tepat waktu sudah ada tadi ya. Datang tepat waktu, baiklah. Kita simpan di bawah. Karena tadi sudah ada yang samanya. Lanjut, mengerjakan piket kelas tepat waktu. Ada tidak tadi mengerjakan piket? Oh ada. Ada, jadi kita simpan di bawah dulu ya. Lanjut, memperhatikan guru saat
sekarang kita kembali masukkan ini. Jadi yang ibu masukkan ini adalah kesepakatan dari keyakinan kelas kita. Ya, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 keyakinan kelas kita. Ya. Baiklah anak-anakku, dari keyakinan kelas yang anak-anakku sudah menuliskan di kertas. Sekarang kita akan tuliskan kembali supaya lebih jelas ya keyakinan kelas kita. Yang pertama ada mengerjakan piket kelas. Yang kedua, meminta izin kepada guru untuk pergi ke toilet. Minta izin. Jika ingin keluar. Yang ketiga, datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu di sekolah. Jadi ini sudah ibu tuliskan, ada 9 keyakinan kelas yang sudah anak-anakku tuliskan dan sudah kita pilih ya yang tidak sama. Mereka yang tadi yang pertama mengerjakan piket kelas. Nah kira-kira kalau anak-anakku tidak mengerjakan piket kelas, kira-kira apa konsekuensinya? Apa? Apa kira-kira konsekuensinya? Ya? Menyanyi, boleh? Menyanyikan, oke? Jadi konsekuensinya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kira-kira apa lagi? Melanjutkan membersihkan. Bisa? Bagaimana konsekuensinya ini? Bisa diterima? Bisa. Bisa ya. Jadi konsekuensinya jika tidak mengerjakan piket kelas, yaitu menyanyi lagu Indonesia Raya, ditambah dengan membersihkan kembali. Iya. Kembali. Jadi ingat ya, ini konsekuensinya jika tidak melaksanakan tugas piket di dalam kelas. Ya, lanjut yang kedua, minta izin jika ingin keluar. Jika tidak minta izin ketika ingin keluar, kira-kira apa konsekuensinya? Langsung jadi ketika anak-anakku berada di dalam kelas, ibu guru di dalam kelas, tiba-tiba langsung keluar tanpa minta izin. Kira-kira apa konsekuensinya bagi anak yang melanggar ini minta izin jika ingin keluar, jika ini melanggar? Kira-kira apa konsekuensinya? Ya baiklah, kita lanjutkan. Minta izin jika ingin keluar. Kira-kira apa konsekuensinya jika kita langsung keluar tanpa minta izin? Kira-kira apa konsekuensinya? Ya silakan, anak Abi. Membaca surah. Menghafal surah. Menghafal surah apa yang dihafal? Kausar. Iya, menghafal surah. Surah apa? Kausar. Kemudian datang tepat jika selalu terlambat. Kira-kira apa sih konsekuensinya? Apa? Memungut sampah. Bisa disepakati? Bisa. Iya, katanya memungut sampah. Memungut sampah. Nah, jika di dalam kelas tidak mengacungkan tangan saat ingin berpendapat, kira-kira apa sih konsekuensinya? Apa Risa? Tidak diberikan kesempatan untuk menjawab. Bisa? Bisa. Jadi walaupun ada jawabannya tapi tidak mengacungkan tangan, ibu lemparkan ke yang lain. Siapa yang mengacungkan tangan?
Ibu kasihkan kesempatan. Jadi kalau tidak mengacungkan tangan, Ibu tidak kasihkan kesempatan. Bisa disepakati? Bisa? Iya, jadi tidak diberi kesempatan. Lanjut. Membuang sampah pada tempatnya. Jika selalu buang sampah sembarangan, kira-kira apa sih konsekuensinya? Fitra, iya, tolong silakan apa nak? Iya, katanya Fitra memungut sampah yang ada di halaman. Kira-kira setuju tidak ini? Iya, setuju. Ya, jadi memungut sampah di halaman. Lanjut. Jika di dalam kelas ribut, kacau, kira-kira apa konsekuensinya? Apa? Apa nak? Apa? Makanya disuruh menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Setuju? Jadi menyanyikan Garuda Pancasila. Lanjut. Jika tidak mengerjakan tugas tepat waktu, kira-kira apa sih konsekuensinya? Apa? Terlambat istirahat, kira-kira sepakat tidak? Jika ibu kasihkan tugas kemudian terlambat mengerjakan tugas, kira-kira sepakat tidak kalau terlambat istirahat? Udah waktunya belum. Apanya nak? Oh, waktunya belum. Oke. Ibu lupa ya. Ini membeda-bedakan teman dulu. Oke, ya bagus sekali ya. Teliti. Tidak membeda-bedakan teman. Kira-kira apa sih konsekuensinya? Apa? Denda 1.000. Bisa disepakati ini? Bisa. Kalau masalah denda 1.000, kira-kira nanti kira-kira tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang baku-baku. Iya. Nah, jadi ya. Jadi apa tadi konsekuensinya? Denda 1.000 katanya. Oke. Jadi nanti masuk uang kas ya. Beli apa? Beli galon. Ya. Lanjut. Mengerjakan tugas tepat waktu. Jika tugasnya tidak selesai tepat waktu, kira-kira apa sih konsekuensinya? Terlambat istirahat. Apa? Terlambat istirahat boleh? Disetujui? Setuju. Terlambat istirahat. Yang terakhir, memperhatikan guru saat menjelaskan. Ketika guru ada di depan menjelaskan, kemudian kalian bercerita, kira-kira apa sih konsekuensinya? Apa nak? Mengulangi apa yang diulangi oleh guru. Mengulangi apa yang sudah disampaikan ibu guru. Mengulang kembali ya, mengulang kembali yang sudah dijelaskan. Setuju tidak ini? Kalau nanti ketika ibu menjelaskan ada yang seperti itu, jadi ingat ya, konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sepakati bersama. Kira-kira ini bisa dilaksanakan selama kelas 5? Bisa? Jadi ibu minta 1 orang perwakilan dari anak-anakku untuk tanda tangan di sini sebagai tanda bukti bahwa ini sah dari kelas 5. Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Oh, Arisa, boleh. Arisa ke depan. Ayo, Arisa. Jadi ini tanda dari tanda kelas 5. Pertanda dari kelas 5 namanya Arisa. Oke, tanda tangan Arisa. Coba, Arisa. Jadi ini sah ya. Jadi ini sah. Iya. Arisa. Iya, bagus sekali tanda tangannya. Ya, jadi ini sah dari kelas 5. Jadi ingat ya, kita buat keyakinan kelas, kita tahu konsekuensinya. Ketika anakku tahu konsekuensinya, anak-anakku tidak akan melanggar
keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama ya. Jadi baiklah untuk pertemuan kita hari ini membahas tentang keyakinan kelas cukup sampai di sini. Semoga kedepannya anak-anakku bisa belajar dalam kelas dengan tertib, nyaman, berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sedang apa, Nak? Sedang mengerjakan PR yang kemarin. Kan kita sedang mau memulai pembelajaran. Maaf Bu, saya belum mengerjakan PR-nya. Nah, Alena berdiri dulu. Nah, Alena tidak apa-apa kalau Alena kerjakan PR sekolah. Kemarin juga ada temanmu yang mengerjakan PR di sekolah. Tapi dari kesalahan ini pasti ada alasan. Kenapa, Nak? Iya Bu, Alena kemarin masih sampai sore dan kecapean dan ketiduran. Akhirnya Alena lupa kerjakan PR-nya. Tapi tidak bangun kesiangan dan tidak terlambat, kan? Tidak Bu. Bagus. Kalau tidak terlambat dari kesalahan itu, kira-kira Alena melanggar keyakinan kelas nih? Iya Bu. Keyakinan kelas apa yang Alena langgar? Keyakinan kelas tanggung jawab. Nah, kira-kira sikap tanggung jawab itu penting tidak? Tidak. Kalau sudah tahu tanggung jawab itu penting, Alena akan melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum bermain dan minta tolong ke orang tua untuk mengingatkan mengerjakan PR-nya. Bagus kalau Alena mau memperbaiki kesalahannya. Nanti kira-kira Alena akan menjadi orang apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin dalam membagi waktu. Bagus. Kalau Alena sudah tahu untuk memperbaiki kesalahannya, nah sekarang silahkan selesaikan PR-nya. Nanti setelah itu ikuti pelajaran seperti biasa. Iya Bu. Tara tahu tidak kenapa Yu panggil ke sini? Tahu Bu, karena Tara makan di kelas. Sebenarnya makan di kelas itu tidak apa-apa. Ibu juga kalau lapar pasti ibu makan. Tapi kita harus tahu tempat dan waktu kapan kita harus makan. Nah, Tara, kalau kita makan di kelas, Tara makan di kelas pasti ada alasannya. Kira-kira apa sih alasan Tara makan dalam kelas? Tara lapar. Tara tidak sempat sarapan karena Tara terlambat. Memangnya Tara tidur jam berapa tadi malam? Selain makan di kelas, kira-kira ada cara lain tidak supaya Tara tidak lapar di kelas? Ada Bu, seharusnya Tara sarapan dulu di rumah sebelum ke sekolah. Ingat keyakinan kelas kita? Kira-kira makan dalam kelas itu melanggar atau tidak? Langgar Bu, Keyakinan kelas apa yang Tara langgar? keyakinan kelas tidak makan saat jam pelajaran. Jadi, kedepannya apa yang akan diperbaiki agar tidak makan di kelas lagi? Tidur cepat, bangun lebih pagi, dan sarapan di rumah. Jadi, kapan Tara akan memperbaiki kesalahannya? Mulai besok Bu. Nah, bagus. Jadi bisa besok ya diperbaiki kesalahannya. Ibu harap setelah ini Tara bisa menjadi orang yang disiplin, lebih taat aturan, dan pastinya bisa diperbaiki kesalahannya mulai besok ya. Iya Bu. Janji? Janji. Oke, tas. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak
Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan.